Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah aja ya, jangan kemana-mana, semua sehat-sehat selalu sekeluarga. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu memahami Asmaul Husna. Nah, kita lihat nih anak-anakku sekalian. Asmaul Husna. Nanti ketika kalian masuk, kalian bakal dites nih satu-satu Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Pintar. Asmaul itu artinya nama-nama, Husna itu artinya baik. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Itu nama Allah yang biasa kita baca dulu ya di kelas 1 sampai kelas 3. Nanti juga di kelas tinggi ini tetap kita rutin Google Meet, berzikir, beristighfar, baca Asmaul Husna bareng-bareng. Nah, nanti ada setoran juga nih, seperti dalam gambar. Di sini setoran baca Asmaul Husna satu-satu. Nah, kenapa kita harus tahu, harus hafal, harus paham Asmaul Husna, Pak? Karena walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yuhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu yaf'alun. Allah itu memiliki Asmaul Husna dan kita memohon ampun dengan menyebut namanya. Jadi nama-nama Allah yang baik ini kita harus tahu untuk kita berdoa memakai Asmaul Husna tersebut. Misalnya ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Itu kita tahu dari Asmaul Husna itu bisa kita pakai untuk berdoa. Seperti itu sayang. Nah, di materi ini jadi kita belajar 3 dari 99 Asmaul Husna itu kita pelajari 3, Al-Basr, Al-Adl, dan Al-Azim. Ya, Al-Azim nulisnya begitu kalau di translate Indonesianya ya. Pertama kita bahas Al-Basr. Nah, Basr, apa artinya Al-Basr? Betul, Al-Basr artinya Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat, seperti jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib. Nah, kita bisa lihat? Nggak bisa. Cuman kita harus percaya, mengimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita itu mempercayai hal-hal yang gaib bukan untuk kita takuti, tapi sebagai kita tahu itu adalah kekuasaan Allah. Nah, kita bahas di sini ya, ngaji bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Nah, ini kata kuncinya di akhir ayat ada basir ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Hadid ayat 4. Mengetahui ini dalam arti Maha Melihat. Nah, ayat di atas menegaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Basir. Semua perbuatan manusia dimanapun Allah pasti melihat. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah. Ibaratnya Allah itu CCTV yang tidak terbatas. Kalau dalam ruangan itu CCTV melihat cuman dalam lingkup yang terbatas, sedangkan Allah CCTV yang tidak terbatas. Semua manusia nanti akan dicatat,
amal buruknya, amal baiknya oleh malaikat ya. Malaikat raqib di sebelah kanan dan malaikat atid di sebelah kiri. Karena itu kita harus berhati-hati, karena Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Hikmahnya adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Next adalah al-adl, artinya maha adil. Ini salah satu guru kita yang luar biasa, nanti di kelas 6 ada namanya Pak Adil, hebat. Adil adalah tidak memihak pada salah satu pihak, tidak bertindak berat sebelah. Ya, jadi dengan kata lain, pengertian adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu tidak sama dengan sama rata ya nak ya, karena tidak selalu harus sama untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Naruh buku di rak piring, adil gak? Enggak adil. Gimana Pak? Maksudnya apa kok adil gak sama rata? Jadi misalnya ada anak kuliah, punya adik kelas 1 SD, sama orang tuanya sama-sama dikasih jajan 10.000. Adil gak? Enggak. Jadi adil itu tidak sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada porsinya. Begitu ya. Jadi Allah itu berlaku adil kepada manusia semua, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kalau berbuat baik dapat pahala, kalau berbuat buruk dapat dosa. Itulah Allah Hakim yang paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, di sini salah satu, kita ngaji lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Ini ada kata adil di sini ya. Dan sempurna firman Allah berupa Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-An'am ayat 115. Jadi kita lihat nih, ada orang yang taat beribadah, ada yang rajin berbuat kebaikan, ada yang berakhlak mulia. Mereka hidup tenang dan bahagia karena itu balasan dari kebaikan yang telah mereka lakukan. Ada juga orang yang berbuat buruk, mereka gak tenang nak hidupnya, karena hidupnya sengsara, hidupnya menderita karena melanggar larangan-larangan Allah. Dan buah dari perbuatan dosa mereka nanti akan mendapatkan siksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terakhir al-azim. Azim artinya agung. Jadi ada akbar yang besar, ada juga azim, agung. Ya, agung itu adalah sifat Allah yang tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya, dan semuanya tunduk kepada keagungan Allah. Apa buktinya Pak? Buktinya seluruh makhluk di dunia ini tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Lihat itu perbandingan siang dan malam, berganti dari musim hujan ke musim kemarau, begitupun sebaliknya. Itu semua adalah bukti keagungan Allah. Karena tidak mungkin itu semua dapat terjadi begitu saja, karena ada yang mengaturnya. Ya, tidak mungkin sesuatu itu manusia bisa hidup begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada pergantian siang dan malam kalau tidak ada yang mengatur. Itulah bukti keagungan Allah yang terlihat bagi kita, yang harusnya membuat manusia berpikir. Next. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
wa huwal aliyyul azim. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah maha agung dan maha besar. Asy-Syu'ara ayat 4. Jadi di ayat tadi ya, dalil itu sekali lagi ditegaskan bahwa kekuasaan Allah itu seluruh semesta langit dan bumi semua adalah milik Allah. Itu adalah bukti Allah maha tinggi dan maha agung yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Jadi sebagai umat Islam ya nak, kita harus mengakui keagungan Allah dengan cara tunduk pada perintahnya. Sholat yang penting ya nak ya. Kalian di rumah harus sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong nih. Apalagi di rumah aja, sholatnya bisa berjamaah sama sekeluarga. Next. Sekian dari Pak Iki. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah atau di WA Pak Iki ya. Nanti tugasnya Pak Iki berikan di grup WA. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.